Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 2. Bab 6 Alkemis. Di dalam kotak giok, pil hijau, seukuran mata naga, diletakkan dengan tenang. Aroma menyegarkan yang menyebar ke seluruh aula berasal dari pil. Di Douki daratan, untuk menjadi Douze, seseorang harus mampu memampatkan ki di dalam tubuhnya menjadi topan ki. Namun proses pengompresan ki menjadi topan ki memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, 9 duan ki seseorang akan kembali ke 8 duan. Beberapa orang yang tidak beruntung perlu memampatkan ki mereka 10 kali atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Tetapi dengan membuang begitu banyak waktu pada kompresi ki, seseorang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih ki dan dengan demikian menghancurkan masa depan mereka. Bubuk pengumpul ki, penggunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duan ki memiliki tingkat keberhasilan 100% ketika mencoba untuk memampatkan ki seseorang. Efek ini membuat banyak orang menjadi merah. Bagaimanapun, siapapun yang bukan Douze akan diperlakukan dengan sangat buruk. Tapi bubuk pengumpul ki bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam, melainkan dibuat oleh seseorang, alkemis. Di Douki daratan besar, satu-satunya profesi yang lebih diinginkan daripada Douze adalah alkemis. Seperti namanya, alkemis mampu membuat pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap alkemis bebas agen dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alkemis memiliki posisi tinggi adalah karena betapa langka alkemis dan seberapa ketat persyaratan untuk menjadi alkemis. Pertama-tama, seseorang harus memiliki atribut api. Dan kemudian, di dalam atribut api, seseorang harus memiliki sepotong kecil atribut kayu untuk bertindak sebagai katalisis dalam pemurnian pil. Di daratan Douki, atribut seseorang ditentukan oleh jiwa mereka. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu atribut tunggal dan menolak atribut lainnya. Jadi tidak mungkin seseorang memiliki dua atribut. Tentu saja tidak ada yang tidak mungkin. Dalam sejuta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bermutasi. Di dalam orang-orang yang memiliki jiwa yang bermutasi ini, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alkemis. Namun, seseorang yang memiliki atribut api dan kayu tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Itu karena seseorang juga harus memiliki persepsi jiwa atau cetakan jiwa yang kuat. Dalam penyempurnaan pil, 3 persyaratan terpenting adalah bahan, nyala api, dan persepsi jiwa seseorang. Bahan. Mereka harus menjadi harta karun alam. Lagi pula, bahkan alkemis terbaik pun tidak bisa membuat pil tingkat dewa dari bahan sampah. Oleh karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Nyala api. Atau api yang dibutuhkan saat memurnikan pil. Api yang digunakan dalam pil penyulingan tidak mungkin api biasa melainkan, itu pasti api Douki yang dibuat melalui Douki dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api bermutasi yang sangat kuat di alam. Beberapa alkemis kuat akan mengambil api ini dan menggunakannya untuk memurnikan pil, bukan api Douki mereka sendiri. Api yang bermutasi ini tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan, tetapi juga meningkatkan keefektifan pil. Karena pil pemurnian adalah tugas yang mengerikan, periode pemurnian yang lama membutuhkan banyak Douki, dan karena itu, setiap alkemis brilian juga merupakan Douze tipe api yang kuat. Persyaratan terakhir adalah persepsi jiwa. Saat memurnikan pil, intensitas nyala api perlu dikontrol dengan presisi yang menggelikan. Jika apinya sedikit terlalu panas, pil di dalam tungku akan terbakar menjadi abu, membuang waktu dan tenaga sang alkemis. Oleh karena itu, mengontrol intensitas nyala api merupakan prasyarat untuk menjadi seorang alkemis. Tetapi untuk memiliki kendali atas api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa persepsi jiwa, bahkan jika seseorang memenuhi atau bahkan melebihi 2 persyaratan pertama, tidak ada gunanya mencoba memperbaiki pil. Di bawah kondisi ketat ini, orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi alkemis sangat sedikit dan jarang. Karena tidak banyak alkemis, pil ajaib yang mereka saring juga sedikit dan jarang. Karena hal-hal langka itu berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, semua alkemis memiliki posisi yang terhormat, sampai batas yang berlebihan. Di dalam aula utama, dengan terengah-engah dari 3 tetua, generasi yang lebih muda semua menatap kotak jade di tangan Geye.
Di samping ayahnya, Xiao Mei menjilat bibir merahnya dengan lidah lembutnya dan menatap kotak itu, tanpa berkedip. Hehe, ini disempurnakan oleh sesepuh kami yang terhormat Gu He. Saya pikir semua orang di sini pernah mendengar namanya, kan? Melihat penampilan memalukan dari ketiga tetua itu, Ge Ye mulai menjadi sombong. Pil ini disempurnakan oleh Raja Pil Gu He. Mendengar kata-kata Ge Ye, ketiga tetua itu sekali lagi mempermalukan diri mereka sendiri. Raja Pil Gu He, seorang alkemis yang sangat berpengaruh di dalam kekaisaran Jiama. Alkemisnya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan kekuatan berbeda yang tak terhitung jumlahnya mencoba menjilatnya. Gu He tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatannya sendiri berada di level Do Uang dan dia salah satu dari 10 Do Z teratas di kekaisaran Jiama. Disempurnakan oleh tangannya, nilai bubuk pengumpul Qi mungkin secara eksponensial lebih tinggi dari bubuk pengumpul Qi normal lainnya. Ketiga tetua tersenyum pada bubuk pengumpul Qi di dalam kotak jade. Jika Xiao Clan mendapatkan bubuk pengumpul Qi ini, maka Xiao Clan mungkin bisa mengembangkan Dou Ze muda lagi. Tepat ketika ketiga tetua berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, suara muda yang dipenuhi dengan amarah bergema di dalam aula utama. Bapak, Ge Ye, akan lebih baik jika kamu menyimpan pilnya. Permintaan Anda, kami mungkin tidak menerimanya. Aula utama terdiam dan pandangan semua orang beralih ke wajah lembut Xiao Yan di sudut. Xiao Yan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun sekarang. Diam. Salah satu wajah tetua menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yao, diamlah. Aku tahu kamu tidak senang tentang ini tapi kami akan memutuskan apa yang akan terjadi. Kata sesepuh cukup tua lainnya kepada Xiao Yan. 3 orang tua, jika anak laki-laki atau cucu laki-laki Anda dibebaskan pernikahannya hari ini, apakah Anda masih akan mengatakan itu? Xiao Yao perlahan berdiri. Ujung mulutnya melengkung ke atas sebagai ejekan. Karena jelas bahwa ketiga tetua memperlakukannya dengan jijik, mengapa dia harus begitu menghormati mereka? Kamu, mendengar kata-kata Xiao Yan, ketiga tetua tidak bisa menemukan cara untuk membantah kata-katanya. Tetua ketiga yang pemarah bahkan mulai mewujudkan doukinya dengan marah. 3 tetua, Xiao Yao Gege tidak salah. Dia adalah korban dari ini jadi kalian seharusnya tidak memutuskan untuknya. Suara seorang gadis yang jernih terdengar dari seberang aula utama. Mendengar suara gadis itu, kesombongan ketiga tetua itu jatuh dan setelah bertukar pandangan khawatir, mereka semua mengangguk dan duduk kembali. Melihat ketiga tetua mundur, Xiao Yao menoleh ke belakang dan menatap dalam pada Xiao Sun Er yang tersenyum. Kamu siapa? Untuk bisa membuat 3 tetua takut padamu. Menekan kebingungannya, Xiao Yao dengan cepat berjalan dan dengan hormat membungkuk kepada ayahnya, Xiao Shen. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Nalan Yanran. Perlahan menghirup udara, dia bertanya, Nona Nalan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kunjungan Anda ke sini hari ini, untuk melepaskan pernikahan, apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya? Sebelumnya, ketika Xiao Yan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya berkerut. Orang ini, pada awalnya saya pikir dia cukup baik, tetapi sebenarnya dia sangat tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kami berdua? Mengkritik Xiao Yan dalam pikirannya, Nalan Yanran tidak pernah memikirkan bagaimana melepaskan pernikahan akan membuat Xiao Yan dan ayahnya dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatap suami yang seharusnya menjadi suaminya, Nalan Yanran berkata, kakek tidak memberikan persetujuannya. Tapi, ini masalah saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kakek belum mengatakan apa-apa maka saya harap Anda akan memaafkan ayah saya karena tidak menerima permintaan Anda. Pernikahan kami ditetapkan oleh kedua kakek kami dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk melepaskan pernikahan maka pernikahan ini akan terus berlanjut. Atau, orang-orang yang mencoba melepaskan pernikahan itu akan tidak menghormati leluhur mereka. Kupikir, di dalam klan kita, tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat seperti itu. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap lurus ke arah ketiga tetua itu. Menggunakan gelar yang tidak terhormat, Xiao Yan memaksa para tetua untuk diam. Dalam klan yang ketat,
Melakukan sesuatu yang menghujat seperti tidak menghormati leluhur sudah cukup bagi mereka untuk kehilangan tempat mereka sebagai tetua klan. Kamu, setelah ditolak oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak dapat menemukan argumen untuk membalas klaim Xiao Yan. Wajahnya menjadi pucat dan menghentakkan kakinya dengan keras, sifatnya yang seperti putri menjadi jelas. Melihat pria muda itu dengan rasa jijik, dia dengan kesal berkata, "Dalam kondisi apa kamu akan melepaskan pernikahan? Apakah reparasi terlalu sedikit? Baiklah, saya bisa meminta guru saya untuk memberikan 3 bubuk pengumpul ki lagi. Selain itu, jika Anda mau, saya dapat mengizinkan Anda bergabung dengan fraksi awan berkabut dan mempelajari metode pelatihan Douki yang mendalam, apakah itu cukup?" Mendengar kondisi menarik dari Nalan Yanran, nafas ketiga tetua mulai menjadi berat. Di dalam aula utama, generasi muda menelan ludah. Bergabung dengan fraksi awan berkabut? Ya Tuhan, itulah impian banyak orang. Setelah mengatakan semua syarat ini, Nalan Yanran mengangkat dagu seputih saljunya, seperti seorang putri yang memanggil para pelayannya. Dia menunggu jawaban Xiao Yan dan tahu bahwa kondisi ini cukup untuk membuat setiap pemuda gila. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 7 Perceraian. Tidak seperti yang diharapkan Nalan Yanran, setelah mengatakan kondisi yang memikat, pemuda di depannya mulai gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang halus dan muda berubah menjadi wajah yang menakutkan dan buas. Meskipun Xiao Yan telah menanggung ejekan yang tak terhitung jumlahnya selama 3 tahun terakhir, bahkan dia memiliki batas. Tindakan Nalan Yanran dengan kasar menginjak potongan terakhir martabat yang tersembunyi jauh di dalam hati Xiao Yan. Melihat wajah ganas pemuda itu, Yanran melompat mundur. Pria muda di sisinya mengambil kesempatan untuk mencabut pedangnya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Aku ingin membunuhmu." Meskipun giginya bergemerincing, kata-kata Xiao Yan memiliki niat membunuh yang jelas bagi mereka. Tangannya mengepal dan di dalam pupil matanya yang hitam, nyala api menyala. "Yan kamu bersikap kasar." Di atas aula, Xiao Zhen dikejutkan oleh reaksi Xiao Yan dan buru-buru menenangkan Xiao Yan. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berada di sisi yang salah dari fraksi awan berkabut. Meskipun tinjunya semakin kencang, Xiao Yan menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia dengan ringan mengangkat kepalanya. Perbedaannya adalah wajah ganas yang dia tunjukkan sebelumnya telah sepenuhnya digantikan oleh wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Dalam 3 tahun terakhir, Xiao Yan telah mengalami diskriminasi dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Alhasil, Xiao Yan kini lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin keuntungan terbesarnya selama 3 tahun terakhir adalah bahwa dia telah belajar untuk mengendalikan emosinya. Melihat pemuda yang sama sekali berbeda, Geye dan Nalan Yanran tiba-tiba merasa kedinginan. Anak ini, jika dia tetap tidak berguna maka itu bukan masalah besar. Tapi jika dia mendapatkan kekuatan, maka dia pasti akan menjadi kekuatan berbahaya yang harus diperhitungkan. Geye berpikir dengan sungguh-sungguh. "Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu mengapa tindakanku membuatmu marah sejauh ini, tapi, kamu harus tetap melepaskan pernikahan." Perlahan menghela nafas, Nalan Yanran mendorong ketakutannya dan menegang wajahnya. "Ingat, kunjunganku ke klan Xiao diizinkan oleh guruku, pemimpin fraksi dari fraksi awan berkabut." Sambil mengerucutkan bibirnya, Nalan Yanran berkata, dengan sedikit ketidakberdayaan, "Anda dapat memahami bahwa kunjungan saya hari ini sebagian merupakan paksaan. Tetapi Anda harus memahami bahwa kenyataannya keras dan tidak ada yang adil. Meskipun itu tidak berarti banyak, Anda harus memahami perbedaan di antara kami. Kami tidak memiliki harapan untuk bersama." Mendengar pernyataan mutlak dari gadis itu, mulut Xiao Yan melengkung menyeringai, "Nona Nalan, kamu harus mengerti, di Douki Daratan, seorang wanita yang kembali ke pernikahannya akan mempermalukan pihak lawan di depan semua orang." "Hehe, aku tidak terlalu peduli tentang dipermalukan, tapi ayahku. Dia adalah pemimpin klan. Jika kami menerima permintaanmu hari ini lalu bagaimana kamu mengharapkan dia untuk memerintah klan Xiao? Bagaimana klan Xiao mempertahankan pijakan di kota Wutan?" Melihat pria muda yang marah itu, alis Nalan Yanran berkerut. Dia mengintip ke arah Xiao Zhen di ujung aula, dia tampak seolah-olah dia baru saja bertambah tua. Melihat itu, dia merasa sedikit kasihan atas tindakannya dan menggigit bibirnya.
Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Dia berbisik, permintaan hari ini, saya sedikit sembrono. Jadi, hari ini, saya akan mengambil kembali sementara permintaan saya untuk melepaskan pernikahan saya. Tapi, kamu harus menjanjikan sesuatu padaku. Janji apa? Saya bisa menunda permintaan hari ini selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang, kamu akan datang ke fraksi awan berkabut dan menantangku. Jika saya menang maka saya akan melepaskan pernikahan di depan semua orang dan pada saat itu, Anda akan melakukan ritual kedewasaan klan Anda jadi bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan memengaruhi ayah Anda Xiao Zhen atau klan Xiao. Apakah kamu menerima? Hehe, kalau kalah gitu, gak akan berpengaruh pada nama ayah. Tapi mungkin seumur hidupku, aku akan menanggung rasa malu karena kehilangan. Wanita ini, terlalu kejam. Xiao Yan merasa tidak berdaya, dia marah tetapi dia tidak dapat menemukan sumber untuk melampiaskannya. Nona Nalan, bukannya kamu tidak tahu kondisi Yan Er? Bagaimana Anda mengharapkan dia untuk menantang Anda? Menghina dia seperti ini, apakah itu menyenangkan bagimu? Xiao Zhen memukul meja dan dengan marah berdiri. Xiao Zhen Shushu, saat melangsungkan pernikahan, pasti ada orang yang memikul tanggung jawabnya. Jika bukan karena Anda, saya akan melepaskan pernikahan hari ini. Setelah itu, saya akan mengumumkannya ke publik. Setelah diblokir beberapa kali, Nalan Yanran juga menjadi marah dan dengan dingin meneriaki Xiao Yan, karena kamu tidak ingin melukai nama Xiao Zhen Shushu, terima tantangannya. 3 tahun atau sekarang, apakah Anda akan memilih yang pertama atau yang kemudian? Nalan Yanran, Anda tidak perlu bertindak tinggi dan perkasa. Alasan dibalik Anda melepaskan pernikahan ini adalah karena Anda tidak berpikir bahwa saya, Xiao Yan, yang hampir lumpuh, cocok dengan Anda, seorang jenius. Maafkan saya karena mengatakan hal-hal dengan jelas. Selain kecantikan Anda, saya tidak peduli tentang apapun dari Anda. Fraksi awan berkabut sangat kuat, aku akan mengakuinya. Tapi saya masih muda. Saya punya banyak waktu. Ketika saya berumur 12 tahun, saya adalah seorang douze, tetapi Anda, Nalan Yanran, ketika Anda berumur 12 tahun, berapa banyak duan qi yang Anda miliki? Anda benar, saya mungkin lumpuh sekarang, tetapi sejak saya menciptakan keajaiban 3 tahun lalu, mengapa Anda berpikir bahwa saya tidak dapat mengulangi keajaiban seperti itu di masa depan? Menurutmu mengapa aku tidak bisa menjadi jenius seperti dulu? Menghadapi sikap agresif, Xiao Yan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya menjadi sangat serius dan kata-katanya mengejutkan semua orang di aula utama. Siapa sangka pemuda pendiam itu memiliki lidah yang tajam? Mulut Nalan bergerak-gerak. Meskipun dia sangat kesal pada Xiao Yan, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah pernyataannya. Kata-kata Xiao Yan benar, meskipun sekarang dia lumpuh, dia adalah seorang douze saat dia berumur 12 tahun. Tapi Nalan Yanran hanya 8 duan qi saat itu. Lady Nalan, karena kakek Nalan, saya akan memberi Anda beberapa nasihat. 30 tahun timur, 30 tahun barat, jangan berani-berani menggertak saya karena saya miskin sekarang. Kata-kata keras Xiao Yan membuat Nalan menegang. Iya. Pepatah yang bagus, jangan berani-berani menggertak saya karena saya miskin sekarang. Putraku tidak mungkin biasa-biasa saja. Di ujung aula, mata Xiao Zhen bersinar dengan semangat dan telapak tangannya yang berat menghantam meja, menyebabkan teh berceceran di mana-mana. Mengatupkan giginya dan menatap pria muda yang mencibir di depannya, Nalan menjadi sangat marah hingga kepalanya mulai pusing. Nalan Yanran telah dimanjakan sejak lahir dan tidak pernah dipermalukan oleh seseorang yang seumuran dengannya. Suara kekanak-kanakannya naik lagi, apa dasar Anda untuk mempermalukan saya? Bahkan jika bakat Anda sebelumnya tidak tertandingi oleh siapapun, Anda sekarang. Anda lumpuh sekarang. Oke, saya, Nalan Yanran, akan menunggu hari Anda melampaui saya. Rilis hari ini, saya tidak akan menyebutkannya lagi, tetapi 3 tahun dari sekarang, saya akan menunggu Anda di fraksi awan berkabut. Jika Anda punya nyali, tunjukkan bagaimana Anda telah mengubah situasi Anda. Jika kau mengalahkanku maka aku, Nalan Yanran, akan menjadi budakmu selama sisa hidupku. Tentu saja, jika kamu masih lumpuh 3 tahun kemudian maka kamu lebih baik mempersiapkan kontrak untuk melepaskan pernikahan kita. Melihat wajah pucat gadis itu, Xiao Yan mengejek, ini tidak akan memakan waktu 3 tahun.
Aku tidak ingin kamu bahkan jika kamu memohon padaku untuk menjadi istriku. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan mengabaikan wajah beku Yan Ran dan berbalik. Dengan cepat berjalan ke depan ke meja, dia mengeluarkan kertas dan mulai menulis. Tinta perlahan jatuh ke atas kertas, dan akhirnya, penanya berhenti bergerak. Kamu tidak mengenalku. Nalan Yan Ran berkata dengan manis. Tiba-tiba, tangan kanan Xiao Yan meraih pedang pendek di atas meja dan mengarahkan pisau tajam ke tangan kirinya. Segera setelah menyiapkan pedang, dia dengan tegas mengambil darah dari tangan kirinya. Tangannya yang berlumuran darah menekan kertas putih itu, meninggalkan bekas merah yang mencolok. Dengan ringan mengambil kontrak, Xiao Yan tertawa kemenangan. Ketika dia berjalan melewati Yan Ran, dia menghancurkan kontrak di atas meja. Jangan berani-berani berpikir bahwa aku, Xiao Yan, sangat memikirkan istri yang jenius. Kontrak ini, bukan kontrak untuk melepaskan pernikahan melainkan, aku menceraikanmu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kamu, Nalan Yan Ran, tidak memiliki hubungan dengan Xiao klan. Kamu berani menceraikan aku? Melihat kontrak berdarah di atas meja, mata Nalan Yan Ran terbuka lebar tak percaya. Dengan kecantikan, bakat, dan latar belakangnya, telah diceraikan oleh orang cacat klan kecil. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuatnya berpikir bahwa dia sedang dalam mimpi. Dengan dingin melihat ekspresi tercengang Nalan Yan Ran, Xiao Yan berbalik dan berlutut di depan Xiao Zhen. Dia memberi koutou berat, menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Xiao Yan benar-benar menceraikan Nalan Yan Ran, ketika kejadian itu menyebar, orang lain mungkin tidak mengira itu kebenaran. Mereka, yang tidak tahu apa yang terjadi, akan berpikir bahwa Nalan Yan Ran menggunakan latar belakang tirani untuk memaksa klan Xiao melepaskan pernikahan. Bagaimanapun, dengan kecantikan, bakat, dan latar belakang Yan Ran, orang cacat dari klan Xiao tidak akan pernah bisa menandinginya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiao Yan memiliki keberanian untuk menceraikan pemimpin faksi masa depan dari fraksi awan berkabut. Karena itu, menjadi ayah Xiao Yan, Xiao Zhen mungkin harus menanggung ejekan tanpa akhir. Melihat Xiao Yan yang berlutut dan memahami perasaan bersalah yang dialami putranya, Xiao Zhen tanpa daya tersenyum. Saya percaya bahwa putra saya tidak akan lumpuh selamanya. Gosip tidak akan bertahan saat fakta-fakta sulit terungkap di masa depan. Ayah, 3 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke fraksi awan berkabut dan menebus rasa malu hari ini. Dengan mata yang sedikit basah, Xiao Yan melakukan koutou berat lagi dan berdiri. Tanpa ragu, Xiao Yan berjalan menuju pintu aula utama. Ketika dia melewati Nalan Yan Ran, Xiao Yan berhenti sejenak dan mengeluarkan kata-kata dingin dari mulut mudanya. 3 tahun dari sekarang, aku akan menemukanmu. Bayangan pemuda itu, di bawah terik matahari, membentang sangat jauh. Melihatnya, rasanya sangat sepi. Mulut kecil Nalan Yan Ran terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap punggung Xiao Yan yang menghilang dan kontrak di tangannya terasa seberat gunung. Karena tujuanmu telah tercapai, silakan pergi sekarang. Melihat pemuda yang surut itu, meskipun wajah Xiao Zhen tanpa ekspresi, tangan di dalam lengan bajunya melengkung begitu erat sehingga jari-jarinya menjadi putih pucat. Xiao Shushu, saya minta maaf untuk acara hari ini. Jika Anda punya waktu di masa depan, pastikan untuk datang mengunjungi klan Nalan. Dengan ringan membungkuk pada Xiao Zhen yang tanpa ekspresi, Nalan juga tidak ingin tinggal. Dia dengan cepat berdiri dan pergi ke pintu aula utama. Di belakangnya, Ge dan pemuda tampan itu segera mengikutinya. Ambil bubuk pengumpul Qi. Melambaikan tangannya, Xiao Zhen melemparkan kotak giok di atas meja ke arah mereka. Ge dengan cepat menangkap kotak yang jatuh dan tersenyum pahit sambil meletakkan kotak itu di dalam cincinnya. Lady Nalan, semoga Anda tidak menyesali tindakan Anda hari ini. Dan juga, jangan berasumsi bahwa dengan fraksi awan berkabut di belakang Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Yun Yun. Ketika Nalan Yan Ran hendak keluar dari pintu, suara dingin seorang gadis yang jelas terdengar di dalam aula. Langkah ketiganya berhenti dan mereka melirik ke sudut tempat suara itu berasal, menemukan seorang gadis berpakaian ungu perlahan membalik sebuah buku. Sinar matahari bersinar melalui jendela di sampingnya dan menyelimuti gadis itu dengan sempurna. Dari jauh, dia tampak seperti teratai ungu surgawi yang mekar, bersih dan anggun, seolah-olah dia berasal dari surga.
Seolah dia merasakan tatapan dari ketiganya, gadis itu mengangkat kepalanya dari buku lama dan di dalam matanya yang seperti musim gugur, garis tipis api emas mengintip keluar. Melihat api tipis di mata gadis itu, G segera menegang dan ekspresi ketakutan melintas di wajahnya yang keriput. Tangannya yang keriput segera meraih Nalan Yanran dan pemuda yang bingung dan dia melarikan diri dari aula utama seolah-olah dia takut akan hidupnya. Melihat tindakan Grie, kecuali beberapa orang, yang lain semua memiliki ekspresi kebingungan. Bab 8 Tetua Misterius. Tanpa emosi meninggalkan aula utama, Xiao Yan yang frustrasi mengikuti rutinitas hariannya dan perlahan naik ke puncak gunung di belakang gedung klan. Duduk di puncak gunung, Xiao Yan dengan tenang menyaksikan puncak gunung curam yang jauh diselimuti kabut. Di sana, dalam kabut, adalah pegunungan binatang ajaib Kekaisaran Jiama yang terkenal. Hehe, power ah. Di dunia ini, tanpa kekuatan, kamu bahkan tidak berharga. Setidaknya, tidak ada yang mencoba menginjak-injak kotoran. Dengan bahu melambai ke atas dan ke bawah, suara lembut pria muda yang mengejek diri itu bergema di puncak gunung, mengisi udara dengan kesedihan. Sambil menarik rambutnya, Xiao Yan menggigit bibirnya, membiarkan rasa berdarah menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya menghampirinya di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah dari peristiwa hari itu, suara Xiao Yan serak tapi tegas. Hehe, nak, sepertinya kamu butuh bantuan. Tepat ketika Xiao Yan mengucapkan sumpahnya, tawa keriput dan aneh memasuki telinganya. Wajah Xiao Yan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang, dia mengamati sekelilingnya tetapi bahkan tidak menemukan bayangan. Hehe, berhentilah mencari, aku ada di tanganmu. Tepat ketika Xiao Yan mengira dia sedang berhalusinasi, tawa aneh itu tanpa tujuan terdengar lagi. Mata Xiao Yan berkontraksi dan tatapannya tertuju pada cincin hitam tangan kanannya. Anda sedang berbicara? Menahan detak jantungnya, Xiao Yan berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Nak, kamu cukup tenang, untuk tidak takut dengan bodoh. Dari ring, suara mengejek terdengar. Kamu siapa? Kenapa kamu di cincinku? Apa yang coba dilakukan? Setelah menenangkan dirinya, Xiao Yan menanyakan pertanyaan penting. Siapa saya? Anda tidak perlu tahu, saya tidak akan menyakiti Anda. Hahaha, setelah sekian tahun, akhirnya aku menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Keberuntungan apa? Hehe, saya harus berterima kasih atas persembahan Anda selama 3 tahun terakhir, kalau tidak saya mungkin masih akan tidur. Persembahan? Xiao Yan mengedipkan matanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata dingin keluar dari giginya dengan susah payah. Douki saya menghilang. Anda melakukan itu? Hehe, aku harus melakukan itu, nak, jangan marah padaku. Kamu sialan. Xiao Yan yang biasanya tenang dan tenang menjadi marah seperti orang gila. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari ibunya, dia merobek cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke atas tebing dengan sekuat tenaga. Saat cincin itu lepas dari tangannya, pikiran Xiao Yan akhirnya bersih. Dengan tergesa-gesa dia mencoba menangkap cincin terbang itu tetapi cincin itu sudah melewati tebing, jatuh bebas ke bawah gunung. Menatap cincin yang menghilang ke dalam kabut, Xiao Yan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadaban dan ketenangan. Dia memukul dahinya, kesal, idiot itu terlalu sembrono, terlalu sembrono. Untuk menyadari bahwa penyebab penghinaannya selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu dia kenakan, tidak mengherankan jika Xiao Yan bereaksi begitu keras. Setelah duduk di tepi tebing untuk waktu yang lama, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berdiri, dia bersiap untuk kembali tetapi matanya membelalak dan jarinya dengan gemetar menunjuk ke benda di depannya. Di depan Xiao Yan ada cincin hitam pekat, melayang di langit. Tapi hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah sosok keriput transparan di atas cincin. Hehe, nak, kamu tidak perlu terlalu marahkan. Aku hanya membutuhkan 3 tahun doukimu. Tetua transparan tersenyum pada Xiao Yan yang tertegun. Mulut Xiao Yan bergerak-gerak dan dia menekan amarahnya.
Dia berkata, karena kamu bersembunyi di dalam ring, maka kamu harus tahu seberapa banyak rasa sakit yang kamu sebabkan sejak kamu mengambil Douki saya kan? Tapi dengan 3 tahun penghinaan ini, kamu sudah dewasa kan? Apakah menurut Anda 3 tahun yang lalu Anda akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini? Xiao Yan mengerutkan alisnya tetapi emosinya mulai tenang. Setelah kemarahan, sedikit kebahagiaan mengambil alih Xiao Yan. Karena dia tahu mengapa Doukinya menghilang, bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepaskan gelar orang lumpuh yang diberikan orang lain yang tak terhitung jumlahnya padanya, Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Tetua menjijikkan di depannya tidak terlihat menyebalkan seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah menghilang, akan membuat seseorang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkannya kembali, seseorang menghargainya lebih banyak. Dengan ringan memutar pergelangan tangannya, Xiao Yan menghela nafas panjang dan berkata, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku ingin tahu apakah kamu berencana untuk tetap berada di ring untuk mencuri Doukiku. Jika itu masalahnya maka saya akan meminta Anda untuk menemukan pemilik baru, saya tidak mampu untuk terus membesarkan Anda. Hehe, orang lain tidak memiliki persepsi jiwa sekuat dirimu. Tetua mengelus jenggotnya, karena aku sudah memilih untuk tampil, maka sebelum kamu memberi izin, aku tidak akan mengambil Doukimu. Xiao Yan memutar matanya dan mencibir tanpa mengatakan apapun. Dia sudah memutuskan, apapun yang dikatakan tetua itu, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Apakah Anda ingin dihormati oleh orang lain? Meskipun Xiao Yan sudah memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa lagi dengan tetua itu, jantungnya mulai berdetak kencang saat mendengar kata-kata itu. Saya sudah tahu mengapa Douki saya menghilang dan dengan bakat saya, mengapa saya membutuhkan Anda untuk menjadi kuat. Menghela nafas kecil, Xiao Yan dengan lancar berkata. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Berutang budi pada orang misterius, bukanlah langkah yang cerdas. Nak, meskipun bakatmu cukup bagus, kamu harus tahu bahwa kamu sudah berusia 15 tahun tetapi Doukimu hanya di 3 duan. Saya pikir saya mendengar bahwa upacara dewasa Anda tahun depan kan? Menurut Anda, apakah dalam setahun, dengan menggunakan bakat dan kerja keras Anda bisa mencapai 7 duan ki? Selain itu, gadis yang kamu janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat lusuh. Anda ingin mengejar dan melampaui dia? Ini tidak akan mudah. Wajah tetua yang penuh kerutan bersemi seperti bunga krisan. Jika Anda tidak mengambil Douki saya, apakah menurut Anda semua ini akan terjadi? Dasar brengsek! Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiao Yan menjadi gelap sekali lagi dan dia mulai mengutuk. Setelah mengutuk, Xiao Yan merasakan sedikit keputusasaan. Dalam situasinya saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia mengutuk, tidak akan ada efeknya. Praktik Douki membutuhkan dasar yang kuat. Dulu ketika dia berusia 4 tahun, dia membutuhkan waktu 6 tahun untuk mencapai 9 duan Douki. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 duan Ki hanya dalam 1 tahun tidak ada harapan. Menghela nafas dengan depresi, Xiao Yan melirik tetua yang sok itu. Ujung mulutnya melengkung dan dia bertanya, apakah kamu punya solusi? Mungkin. Tetua itu menjawab dengan samar. Jika Anda membantu saya mencapai 7 duan Ki hanya dalam 1 tahun, maka saya akan memaafkan Anda karena mengambil Douki saya selama 3 tahun. Bagaimana dengan itu? Xiao Yan bertanya. Hehe, angan-angan nak. Jika kamu tidak dapat membantuku, mengapa aku harus menahanmu, seseorang yang tidak berguna, di sisiku? Kamu harus mencari orang lain yang malang. Xiao Yan tahu bahwa tetua transparan tidak bisa secara acak mengambil Douki dari orang lain sehingga dia tahu bahwa dia memiliki pengaruh dalam negosiasi. Kamu bahkan tidak dekat dengan seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini sangat membantu Anda berkembang pesat. Apakah rencanaku menjadi bumerang? Melihat Xiao Yan yang pintar, tetua itu berhenti dan kemudian dengan tercengang menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengangkat bahunya dan dengan ringan berkata, jika kamu ingin aku menjaga kamu di sisiku maka kamu setidaknya harus memiliki ketulusan, kan? Anak yang bermulut tajam. Baiklah, bagaimanapun juga, saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Tanpa pilihan lain, tetua itu mengangguk dan perlahan turun ke tanah.
Setelah memeriksa Xiao Yan sebentar, senyum berbahaya menyebar di wajahnya. Tapi begitu muncul, itu pergi dan sesepuh merenung sejenak sebelum tidak mau bertanya, apakah kamu ingin menjadi seorang alkemis? Bab 9 Yao Lao. Ahli alkimia. Mendengar kata-kata sesepuh, Xiao Yan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, di daratan Douqi, semua orang ingin menjadi seorang alkemis, tapi apakah semudah itu untuk menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang keras. Tiba-tiba, suara Xiao Yan jatuh dan dia mengangkat kepalanya, saya memenuhi persyaratan? Menikmati ekspresi kaget namun bersemangat yang ditunjukkan Xiao Yan, tetua itu mengelus jenggotnya perlahan. Setelah melihat Xiao Yan selama beberapa detik, dia akhirnya berkata dengan ketidakberdayaan, meskipun kamu hampir tidak berhasil, aku berhutang budi padamu. Hah, terserah, aku akan membiarkan ini dihitung sebagai bantuan yang dikembalikan. Melihat tetua yang enggan, Xiao Yan berpikir bahwa kakek tua itu berbohong tentang dia hampir tidak melakukan pemotongan, tetapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih jauh. Terlepas dari kegembiraannya, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika aku berhasil, alkemis diajar oleh alkemis lain. Apakah Anda seorang alkemis? Melihat wajah kecil yang mencurigakan dari Xiao Yan, tetua itu menegakkan tubuh dan dengan bangga dia berkata, "Ya, aku seorang alkemis." Mengedipkan matanya, tatapan Xiao Yan pada tetua itu menjadi cerah. Alkemis, itu sangat langka. Tuan, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, alkemis peringkat apa Anda sebelumnya? Xiao Yan menjilat bibirnya dan suara mudanya diresapi dengan sedikit rasa hormat. Di daratan Douqi, meskipun alkemis sangat langka, masih ada perbedaan antara alkemis. Dari rendah ke tinggi, tahapan untuk alkemis berkisar dari yang terendah, 1, hingga tertinggi, 9. Raja Pilguheh yang membuat bubuk pengumpul Qi yang ditawarkan Nalan Yanran adalah alkemis tahap ke-6 dan di dalam Kekaisaran Jiamha, dia bisa dianggap sebagai alkemis top. Panggung apa? Hehe, saya tidak ingat. Hei, nak, kamu ingin mempelajarinya atau tidak? Orang tua itu dengan tidak sabar bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja, saya ingin. Xiao Yan tidak ragu lagi dan buru-buru mengangguk dengan kepala kecilnya. Alkemis, bahkan dengan kekuatan sekuat fraksi awan berkabut, diperlakukan dengan hormat dan hormat. Hehe, kamu mau? Karena Anda ingin, maka Anda harus memberi hormat kepada guru Anda. Tetua itu duduk di atas batu hijau dan melingkarkan kakinya di bawah dirinya sendiri. Saya perlu memberi hormat kepada guru saya. Konyol. Untuk tidak memberi hormat dan masih mengharapkan saya untuk mengajari Anda semua yang saya tahu? Anda sedang bermimpi. Tetua memutar matanya, sepertinya tetua bertele-tele sangat peduli dengan hubungan murid guru ini. Tak berdaya dengan wajah masam, Xiao Yan hanya bisa dengan hormat memberi hormat kepada tetua untuk menjadi alkemis yang terhormat. Setelah melihat Xiao Yan selesai memberi hormat, tetua itu akhirnya menganggukkan kepalanya, puas. Dalam suaranya, sedikit keintiman muncul, nama saya Yao Lao. Adapun asal saya, Anda tidak perlu tahu untuk saat ini agar Anda tidak terganggu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Raja Pil adalah hanya sampah di mata saya. Tepi mulutnya berkedut, Xiao Yan memperhatikan ekspresi riang sesepuh dan berpikir, apa kakek ini? Raja Pilguheh yang terkenal di Kekaisaran Jiamha hanyalah sampah? Jika ini menyebar maka seluruh mama mungkin akan berasumsi bahwa dia sakit jiwa. Dengan ringan menarik napas dan menekan keterkejutannya, mata Xiao Yan melihat ke sekeliling dan dengan sedikit menggelikan dia bertanya, Hem Guru, bagaimana Anda akan membantu saya untuk mencapai 7 Duan Qi dalam 1 tahun? Meskipun selama 3 tahun terakhir Douqi Anda selalu menurun, fondasi Anda di Douqi jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan Douqi, fondasi adalah yang paling penting. Nanti, Anda akan dapat menemukan berapa banyak manfaat yang telah diberikan 3 tahun ini untuk Anda. Senyuman Yao Lao perlahan menghilang dan dia memasang ekspresi yang lebih serius. Xiao yang tercengang, dia tidak pernah diberitahu bahwa kekuatan seseorang diambil akan membawa manfaat. Lalu kapan kamu akan mengajariku alkimia? Xiao Yan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, kamu harus memiliki Douqi dari atribut api. Jadi, sebelum Anda menjadi seorang alkemis,
Anda setidaknya harus menjadi Doushe dan mempelajari metode Douki atribut api. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan sambil tertawa bertanya, metode Douki atribut api? Hehe, guru, karena saya murid Anda harus memberi saya metode Douki atribut api tingkat Tian, kan? Mendengar itu, Yan Lao dengan marah memarahi Xiao Yan, benarkah? Apakah menurut Anda metode Douki Tian Stage seperti kentang di tanah? Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Karena aku sudah menjadi muridmu, kamu tidak mungkin membiarkan aku pergi ke klan untuk menemukan metode Douki, kan? Atribut api tertinggi klan kami metode Douki hanya level Huang tinggi. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiao Yan menunjukkan betapa tertekannya dia. Bocah, aku gurumu, bukan kakek tua. Tawa aneh itu tanpa tujuan terdengar lagi. Mendengar kata-kata tidak sopan Xiao Yan, Yao Lao memutar matanya ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan tidak peduli untuk menghormati orang yang lebih tua. Karena Anda adalah murid saya tidak akan membiarkan Anda mempraktikkan beberapa metode yang lusuh. Metode tahap Tian? Saya tidak punya mereka. Tetapi saya memiliki metode yang jauh lebih kuat daripada metode tahap Tian biasa. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Mata tua keruh Yao Lao tiba-tiba menjadi konspirasi. Lebih kuat dari metode Douki tahap Tian? Jantungnya berdebar kencang. Xiao Yan menelan air liur dan di matanya yang hitam pekat, sedikit antisipasi dapat ditemukan. Lalu tingkat apa metode Douki itu? Tingkat Huang rendah. Tawa ringan Yao Lao membuat wajah Xiao Yan menegang. Nenek, kamu mempermainkanku? Suara geram terdengar di puncak gunung. Melihat wajah bengkok pemuda itu, Yao Lao mulai tertawa. Untuk dapat membuat Xiao Yan yang tenang menjadi gila, dia memiliki perasaan pencapaian. Apa yang aneh dengan metode Douki itu? Melihat wajah Yao Lao yang bergurau, Xiao Yan tiba-tiba menjadi tenang. Itu bisa berkembang. Mata Xiao Yan melebar dan tanpa berkedip, Xiao Yan menatap wajah Yao Lao, mencoba menemukan petunjuk bahwa Yao Lao berbohong, tapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar metode Douki yang dapat berevolusi. Apa yang kamu tahu? Douki daratan besar dan orang-orang aneh dan banyak hal terjadi setiap saat. Dalam pikiran Anda yang terbatas, Anda bahkan belum keluar dari kekaisaran Jiama. Ada banyak hal mustahil yang sebenarnya mungkin. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum berkata, kalau begitu, apakah kamu pernah mendengar tentang metode Douki yang dapat berevolusi? Senyum Yao Lao menegang, karena tidak ada yang seperti itu, metode Douki ini unik. Itu bisa berkembang? Melihat wajah serius Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Itu bisa berkembang? Yao Lao mengangguk dengan serius. Sudahkah kamu mencobanya? Oh tidak. Sudahkah orang lain mencobanya? Oh tidak. Di dahi Xiao Yan, pembuluh darah bisa dilihat. Dengan tangan meringkuk erat, Xiao Yan mencoba menahan dorongannya untuk pergi dan memukul yang lebih tua. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, lalu bagaimana Anda tahu bahwa itu bisa berkembang? Ini dijelaskan seperti itu pada metode Douki. Benar-benar ada metode Douki seperti itu? Alisnya berkerut, Xiao Yan ragu-ragu sebelum berkata, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Melihat Xiao Yan yang penasaran, mulut Yao Lao terbuka, tapi yang keluar bukanlah yang diharapkan Xiao Yan. Sudahlah. Tidak ada gunanya jika Anda melihatnya sekarang, jadi mengapa Anda tidak menjadi Douze dulu sebelum saya menyampaikannya kepada Anda? Tangan terulur Xiao Yan berhenti dan setelah ujung mulutnya bergerak-gerak untuk beberapa saat, dia meludahkan 3 kata, kamu kejam. Dengan senang hati tertawa, Yao Lao mengabaikan murid-murid Xiao Yan yang penuh amarah dan berkata, misi kami saat ini adalah meningkatkan Douki Anda hingga 7 duan dalam waktu 1 tahun. Xiao Yan menekan rasa ingin tahu dan amarahnya terhadap metode Douki dan bertanya dengan gigi terkatup. Bagaimana caramu melakukan itu? Yao Lao dengan wajah serius berkata, ketika seseorang mulai melatih Douki mereka, fokus utama mereka adalah untuk membangun otot dan memperkuat jalur ki internal sehingga mereka memiliki dasar ketika mereka mewujudkan Douki mereka di dalam tubuh mereka. Karena orang seusia Anda memiliki jalur ki internal yang lemah dan dapat dibentuk,
Anda perlu melakukan proses pelatihan selangkah demi selangkah dan Anda tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan pelatihan Anda atau di masa depan ketika dou ki Anda menjadi lebih kuat. Jalur ki internal Anda tidak akan mampu menahan kekuatan dou ki yang mendorong melalui jalur dan jalur ki Anda akan meledak yang mana saat Anda akan mati. Xiao Yan juga mengetahui hal ini dengan Yao Lao karena dalam 3 tahun dia lumpuh. Ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali, dia mencoba dengan paksa mendorong dou ki ke dalam tubuh Xiao Yan, tetapi setiap saat, pada detik terakhir, dia akan berhenti sehingga Xiao Yan tahu taruhannya. Yao Lao melirik Xiao Yan yang tenang dan dengan puas menganggukkan kepalanya. Tapi itu hanya berlaku untuk orang lain. Kamu berbeda. Fondasi internal Anda sudah kokoh dan dapat diandalkan 3 tahun lalu dan sejak itu karena kepribadian Anda yang teguh, Anda tidak pernah berhenti melatih ki Anda. Oleh karena itu, yayasan Anda sekarang, saya dapat mengatakan bahwa itu hebat. Jadi Anda ingin menggunakan kekuatan luar untuk melatih ki saya? Seperti pil? Kurang lebih. Tetapi dengan ketangguhan jalur ki Anda saat ini, Anda tidak akan dapat mengambil kekuatan pil apapun yang melewati jalur ki Anda. Bahkan bubuk pengumpul ki yang belum sempurna, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Bubuk pengumpul ki yang belum sempurna, Xiao Yan ingin memutar matanya lagi. Di Kekaisaran Jiama, bubuk pengumpul ki akan mendapatkan harga setinggi langit. Tapi dari gurunya, bubuk pengumpul ki ini menjadi hal yang paling mendasar. Perbedaan antara keduanya membuat Xiao Yan tercengang. Lalu rencanamu? Menarik napas dalam-dalam, Xiao Yan pulih dan mengerutkan alisnya lagi. Hehe, karena pil terlalu ganas dan bisa melukai jalur ki Anda, kita perlu menggunakan metode yang lebih lembut. Yao Lao tersenyum dan berkata, besok, persiapkan untukku 3 batang bluegrass daun ungu, di mana semakin tua, semakin baik. Juga, saya butuh 2 batang bunga cuci tulang, umurnya tidak masalah. Oh benar, aku juga membutuhkan inti monster dengan atribut kayu level 1. Ini semua adalah material bermutu rendah jadi kamu seharusnya bisa mendapatkannya. Seseorang datang, aku akan kembali kering. Juga, jangan biarkan orang lain mengetahui keberadaan saya, termasuk keluarga terdekat Anda. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiao Yan yang tertegun dan melompat ke cincin hitam. Cincin itu bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiao Yan. 3 batang bluegrass berdaun ungu. 2 batang bunga cuci tulang. Inti monster atribut kayu. Nenek, apa kau yakin itu benar? Apa menurutmu aku ini pangeran kerajaan? Hal-hal ini, jika ditambahkan semuanya, harganya lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menabung sampai pada titik di mana saya melewatkan makan dan tidak pernah menghabiskan barang-barang mewah, saya hanya memiliki 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 inti monster atribut kayu level 1. Xiao Yan menunjuk cincin yang tidak bergerak dan mengutuk. Itu masalahmu sendiri. Hehe, orang lain akan bernafsu setelah cairan bergizi saya. Tapi yang saya minta adalah agar Anda mendapatkan uang untuk bahan dan Anda sudah menangis tentang itu. Tawa mengejek Yao Lao terdengar dalam hati Xiao Yan. Sial. Hal-hal yang dibuat alkemis hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Xiao Yan tertawa tanpa daya. Tunjangannya setiap bulan hanya 20 koin emas. Ini sama sekali bukan jumlah yang kecil. Itu akan cukup bagi keluarga kecil normal untuk memberi makan diri mereka sendiri selama 1 tahun penuh. Tetapi uang yang dia miliki hampir tidak cukup untuk membeli salah satu item yang dibutuhkan Yao Lao. Inilah perbedaan antara alkemis dan orang lain. Hah, sepertinya aku harus meminjamnya dari seseorang. Menghela napas tertekan, Xiao Yan perlahan mendapatkan kembali ketenangannya dan wajah kecilnya pulih ke wajah tenangnya yang normal. Memalingkan kepalanya ke arah jalan mendaki gunung, dia bisa melihat sosok ungu mendaki gunung seperti roh. Bab 10 meminjam uang. Berjingkat di atas bebatuan, Xiao Sun seperti kupu-kupu ungu yang indah dengan lekukan yang menghipnotis saat dia dengan anggun mendaki gunung. Saat dia melihat ke atas, pandangannya terfokus pada pemuda yang berdiri di samping tebing. Melihat pemuda itu, Xiao Sun merasa terkejut. Meskipun baru beberapa jam, dia menyadari bahwa dibandingkan sebelumnya, Xiao Yan telah memperoleh sesuatu. Saat mata mereka bertemu, dia akhirnya menyadari apa yang Xiao Yan dapatkan kembali. Keyakinannya sendiri. Setelah 3 tahun, kecerdasan Xiao Yan akhirnya kembali.
Manjakan diri dengan transparan di bibir Xiao Yan, dua lesung pipit muncul di wajah cantik Xiao Sun, sepertinya Xiao Yan tidak membutuhkan Sun Er untuk datang dan menghiburnya. Orang-orang tumbuh setelah mengalami kesulitan, bukan? Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia pasti akan menyesalinya. Sun Er mengerutkan bibirnya dan mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia adalah hakim yang memiliki keputusan akhir untuk kasus pengadilan. Xiao Yan tersenyum ringan, menepuk pakaiannya dan berjalan ke arahnya. Ketika dia mendekatinya, melihat Sun Er yang memiliki tinggi yang sama, dia melirik ke wajah muda tapi tetap cantik. Tiba-tiba Xiao Yan merasa pusing, teringat gadis yang selalu ngiler sepanjang waktu dan mengikuti Xiao Yan kemana-mana. Dia sangat cantik sekarang. Tersenyum ringan, tatapan Xiao Yan melembut dan dia dengan kasar mencubit wajah Xiao Sun di bawah tatapan kagetnya. Sun Er sudah dewasa. Tapi Anda ternyata baik-baik saja, tidak lupa bagaimana Xiao Yan gege akan dipenuhi dengan memar saat mencoba memetik buah dari pohon. Tertegun melihat tindakan intim Xiao Yan, Sun Er menegang sedetik sebelum matanya yang hitam pekat, bebas dari kotoran, matanya tersenyum. Ketika dia masih kecil, Xiao Yan suka mencubit pipinya tetapi sejak kejadian 3 tahun lalu, dia mendirikan dinding tak terlihat di sebelah hatinya dan mendorong semua orang keluar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu kecewa dengan sikap dingin dan tanpa ekspresi dari. Dia kembali. Tapi, sepertinya dia masih menganggapku belum dewasa, dia seperti batang kayu. Sun Er mengeluh dalam hatinya setelah sekejap, Sun Er mengkritik dirinya sendiri karena terlalu rakus. Sun Er, selama 3 tahun terakhir ini, tolong jangan salahkan Xiao Yan gege karena bersikap seperti itu. Aku hidup hari demi hari tapi untungnya kamu selalu di sisiku. Xiao Yan dengan canggung menganggukkan kepalanya dan meminta maaf. Sun Er tersenyum manis. Keluhan yang dia alami selama 3 tahun terakhir lenyap dengan permintaan maaf yang canggung. Hah, oh benar. Sun Er. Berapa banyak uang yang kamu punya? Melepaskan wajah Sun Er, Xiao Yan tertawa hampa dan bertanya. Di klannya, kecuali ayahnya, Sun Er adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia baru saja mempermalukan ayahnya pagi ini sehingga dia tidak tahan menghadapi ayahnya untuk meminta uang, itulah sebabnya dia bertanya pada Sun Er. Uang? Mengedipkan matanya yang jernih, Sun Er terkejut, Xiao Yan gege butuh uang. Ya. Saya ingin membeli beberapa item, meskipun saya agak kekurangan. Xiao Yan merasa malu, ini pertama kalinya dia meminjam uang dari seorang gadis. Melihat Xiao Yan yang biasanya dingin sekarang dalam kesusahan, Xiao Sun Er melihat orang yang sama sekali berbeda. Menutup mulutnya dan tersenyum manis, saya memiliki lebih dari 1000 koin emas, apakah itu cukup? Jika tidak. Saat berbicara, jari Sun Er di belakang filmnya dengan cepat dan kartu emas ungu tiba-tiba muncul di antara jarinya. Pada kartu itu ada 5 gelombang warna yang berbeda. 5 wave purple cold card. Di Douki daratan, Anda harus setidaknya seorang Douling. Jika Douzi yang pertama, Douling adalah keempat. Untuk mendapatkan kehormatan menggunakan jenis kartu emas yang mewakili pangkat mereka, tentu saja, beberapa kekuatan khusus juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kartu tersebut. Itu cukup, dengan senang hati menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan paksa mencoba menahan diri untuk tidak mencubit wajah imut Sun Er. Jangan khawatir, aku akan membayarmu kembali nanti. Xiao Yan berjanji sambil menepuk dadanya. Kamu tidak perlu membayarku kembali, Sun Er cemberut dan dengan cepat menyembunyikan kartu emas ungunya. Ayo pergi. Sekarang sudah hampir malam, besok aku akan membawamu ke kota Wutang untuk jalan-jalan. Xiao Yan melambai ke arah gadis itu dan dengan riang menuruni gunung. Berdiri diam, Sun Er dengan senang hati memandangi pemuda yang telah mendapatkan kembali keberaniannya dari 3 tahun lalu, sambil tersenyum lembut, dia bergumam, Nalan Yanran, haruskah aku membencimu atau berterima kasih kepadamu? Dini hari, matahari bersinar hangat melalui jendela ke tubuh pemuda bersila dalam meditasi. Wah! Setelah bermeditasi hampir sepanjang malam, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, aliran udara putih tembus pandang yang terlihat dengan mata telanjang mengalir melalui mulut dan hidungnya dan masuk ke tubuhnya, merawat tubuh dan tulangnya.
Cahaya putih bersinar dari matanya saat dia tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan meregangkan dirinya dan dengan penuh semangat berkata, ini persis seperti perasaan ini. Setelah 3 tahun, perasaan telah kembali. Dia perlahan bangun dari tempat tidurnya, melatih dirinya sendiri, sebelum mulai berganti pakaian. Dari luar ruangan, suara Sun Er dengan lembut membawa ke dalam, Xiao Yan gege, masih tidur. Dia tiba di sini begitu awal. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berbalik dan kemudian menggeledah lacinya. Akhirnya, dengan enggan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan dengan hati-hati membukanya. Dia menyipitkan matanya dari kilatan perak di dalam kotak itu. Dan ini seluruh tabunganku, sambil memegang kotak uangnya, Xiao Yan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tersenyum lembut saat dia keluar dari kamarnya dan melihat gadis yang mempesona di depan pintunya. Sun Er telah berganti menjadi pakaian hijau pucat yang membuatnya tampak lebih cantik alami. Dia juga memiliki sepasang celana ketat yang membentang di paha ramping dan kaki panjangnya, menekankan lekuk tubuhnya. Dengan kaki yang panjang, Sun Er dapat dibandingkan dengan gadis-gadis muda di bumi, penuh dengan vitalitas dan daya tarik muda. Tentu saja, dia memiliki keanggunan khusus yang tidak pernah dilihat Xiao Yan pada gadis lain selain dia. Ini yang kamu butuhkan. Melihat Xiao Yan keluar dari kamarnya, Sun Er tersenyum dan memberinya sebuah kartu hitam. Ini adalah kartu umum, maksimum yang dapat ditampungnya hanya 5.000 koin emas. Menerima kartu hitam, Xiao Yan menggoda, gadis kecil, mengapa kamu mengenakan pakaian yang begitu menarik? Mungkinkah Anda berkencan dengan orang lain? Ya, ini pertama kalinya dalam 3 tahun Xiao Yan gege mengundang saya keluar. Sun Er sangat tersanjung jadi tentu saja saya harus berdandan sedikit. Goda intim Xiao Yan membuat mata Sun Er menekuk menjadi bentuk bulan sabit dangkal sambil tersenyum genit. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan balas tersenyum bahagia. Mereka mengobrol sambil berjalan bersama menuju kota. Sekitar setengah jalan, mereka disambut oleh beberapa klan yang melihat percakapan mesra mereka dengan wajah yang aneh. Sun Er, baik itu kecantikan atau bakat, adalah mutiara paling cemerlang dari generasi muda di klan. Dia biasanya ramah kepada semua orang tetapi di bawah senyum tipisnya ada ketidakpedulian, menyapa dengannya mudah, tetapi untuk memulai percakapan yang panjang akan sangat sulit. Mengabaikan penampilan klan lain, Xian Yan dengan cepat memimpin Sun Er keluar dari klan sebelum melambat dan dengan santai mengintip kios di pinggir jalan. Kota Wutang memenuhi namanya sebagai salah satu kota besar di Kekaisaran Jiamha dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun matahari bersinar terik, di jalanan ada ribuan bahkan puluhan ribu orang, bahkan akan ada 1 atau 2 ras yang aneh. Mungkin karena Xiao Yan di sampingnya, tapi Sun Er menjadi lebih aktif setelah dia keluar dari klan. Dia menarik Xiao Yan yang enggan ke berbagai kios. Tawa lembutnya membuat jalan yang terik itu sedikit lebih sejuk. Ketika Sun Er akhirnya lelah, Xiao Yan akhirnya membawanya ke apotek terdekat. Setelah menghabiskan sekitar 900 koin emas, dia membeli 3 batang bluegrass berdaun ungu 20 tahun bersama dengan 2 batang rumput cuci tulang 5 tahun. Keduanya adalah bahan low-end dan bisa dibeli di apotek biasa. Untuk bahan kelas atas, Xiao Yan harus menemukannya sendiri atau membelinya di pelelangan atau jika ia beruntung, di apotek kelas atas. Melihat dana yang berkurang dengan cepat, Xiao Yan tersenyum pahit. Dia menyadari betapa pentingnya uang di Douki daratan. Bagaimanapun, dia mendapatkan semua ramuan, yang tersisa hanyalah inti monster yang dikaitkan dengan kayu tingkat 1. Bersambung ke episode 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.